Hai, halo, assalamualaikum guys. Kita kembali lagi ya, ketemu lagi di OHO TV. Gimana kabar ini? Kalian semoga sehat selalu dan diberi kemudahan segala urusan ya. Amin. Ini kembali lagi ya, aku sama Bung Ogrit sama Bung OHO. Sehat Bung? Sehat? Alhamdulillah. Lagi. Ini Bung, aku lagi nonton ada video menarik ini. Jadi itu sekarang tuh lagi in tentang apa ya? Tentang hidup sehat. Jadi ada kakek-kakek tuh usia 90 tahun. Ini kita lihat dulu ya. Jadi dia itu punya prinsip bahwa karena hidup ini indah itu, jadi ya dia pengennya hidup itu ya sehat untuk bisa menikmati hidup itu. Ini keren ini. Jadi dia apa ya? Kalau untuk usia segini itu sudah dikatakan sangat kuat banget. Dia traveling atau mungkin sering jalan-jalan. Kalau berbicara masalah kesehatan tuh kadang aku agak minder sebagai anak muda tuh nanti ketika nanti tua tuh bisa ngejar nggak? Dengan catatan kalau sama Allah masih diberi tua gitu. Diberi umur panjang. Nah itu loh. Semoga umur panjangnya Bu dan sehat. Itu. Tahu kan? Semangat. Tapi aku pernah ngobrol dengan orang yang sudah sepuh gitu ya, usia 70 ke atas itu. Meskipun mereka sehat, ada yang sehat itu, tapi mereka tuh merasa seperti kosong. Kenapa? Rekan-rekan sejawatannya sudah banyak yang hilang, sudah banyak yang pergi, tanda kutip pergi. Gimana Bro, menurutmu antara kesehatan dan psikisnya? Kesehatan dan psikis orang itu berbeda-beda. Karena sebagian orang berkata bahwa sehat itu mulai dari pikiran dulu. Iya. Tapi ada juga yang mengatakan sehat itu mulai dari apa yang masuk mulut kita. Iya. Ketika kita melihat video ini dari Instagram orang barat itu karena mereka sudah pola hidup sehat itu bukan hanya karena sudah tua, tapi dari kecil sudah dipolakan hidup sehat. Jadi bagaimana makan bergizi, terus olahraga yang berkesinambungan. Mereka tuh ingin hidup sehat, menikmati hidupnya dengan mulainya dari awal, bukan dari akhir. Kalau kita mungkin Sejak ya dini. dari awal kan mereka pendidikan makan sehat seperti ini, olahraga seperti ini. Jadi ketika sudah masuki umur hampir 90 tahun ini seperti kebiasaan saja. Ibarat kita ya seperti biasa berjalan, biasa berlari itu mereka tidak berat. Dan kita juga harus tidak menjustifikasi harus sama seperti itu. Karena mereka kan pola hidupnya berbeda, makanan untuk beda. Mereka makanannya dengan kita juga berbeda. Tapi kalau masalah sehat, itu sehat kembali dari dirinya sendiri. Kalau di Indonesia pengen sehat kan kita, nenek moyang kita sudah mencontohkan bagaimana sehat itu. Ada 3. Pikiran, hati, iya kan ya. Baru masalah fisik, masalah makanan yang masuk tadi. Iya, gitu. Iya, gitu ya. Jadi kadang tuh pikiran. Tapi kalau pikiran sehat itu kontroversi, Bu. Karena ada yang mengatakan dia merasa pikirannya sehat-sehat saja. Kayak gitu. Ini masalah pola pikir loh, Bro ya. Kan gitu. Ini gini, yang ada beberapa keterangan yang perlu kita kita serap ya. Jadi ada tadi namanya? Sarkopenia. Jadi sarkopenia itu masalah masalah menipisnya otot dan daya serapnya protein ke dalam otot dan sebagainya itu kan mulai menurunnya. Ini bahkan dijelaskan itu setiap 1 dekade atau kurang lebihnya 10 tahun itu selalu ada penurunan sekian persen, sedikit persen gitu sampai lama-lama ya nanti menurun gitu. Nah semakin tua, kalau di sini disebutkan semakin tua itu ternyata butuh protein yang banyak. Nah ini problemnya kalau di Indonesia itu kan makanan yang berprotein tuh mehong. Apalagi yang hewani loh ya. Coba cek lah ya, makanan protein yang hewani itu tinggi kan gitu. Indonesia sendiri itu sebenarnya makanan itu banyak rempah. Jahe, kunyit, mulawak dan sebagainya itu termasuk rempah untuk kita sehat. Sedangkan di luar bule kan nggak ada. Mungkin ya cuma susu dan sebagainya itu. Kalau masalah makanan umur, jadi Kopri pernah mengatakan dia itu kenapa fitness padahal umurnya sudah hampir 50 tahun. Dia mengatakan karena masa otot kita akan bertulang ketika umur kita 40 tahun ke atas. Betul. Sehingga kalau dia tidak melatih masa ototnya, tulang itu akan keropos dan ya seperti orang tua akan keropos jadi pikun dan sebagainya. Jadi dia melakukan fitness olahraga itu agar masa ototnya bergerak. Oh iya betul juga ya.
Kemudian Aderai sendiri kan pernah mengatakan itu ibunya sendiri sudah sepuh ya hampir 90 tahun. Dia taruh di mana? Di lantai 2. Banyak orang mengatakan nggak kasihan, ibunya ditaruh di lantai 2 sudah sepuh sudah anu. Dia membiarkan. Tapi akhirnya kenapa? Tapi orang yang seumuran dia ditaruh di lantai 1 tidak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh gerak, ternyata ya tidak semakin sehat, justru semakin ya tua dan lemah. Tapi ibunya justru semakin stabil. Kenapa? Karena setiap hari kegiatan naik turun. Jadi bisa diajak makan, bisa dianu. Jadi biasa jenis pikirannya. Kenapa? Karena dia melatih massa otot, massa tulang. Jadi ketika kita mematakan harus sama seperti orang tua, enggak, kita bisa aja seperti itu Aderai karena dia tahu orang tua kemampuannya beda-beda. Iya, benar juga ya. Dan makanan kan juga beda. Kalau kita katakan orang barat itu makanan yang bergizi, obat sehat 5 sempurna sudah lengkap. Indonesia ada, cuma wujudnya berbeda. Gitu aja. Rempah Indonesia itu banyak lah. Orang Eropa itu bisa sekarang seperti ini, kenapa? Karena mereka butuh rempah-rempah kita. Benar. Jalur spesial jalur rempah. Itu sudah puluhan ribu tahun, sehingga mereka menjajah itu cari rempah, kenapa? Biar sehat. Sekarang kita ini orang Indonesia itu sehat. Kenapa? Rempah-rempah Indonesia itu banyak. Jangan takut kita kalah sama orang barat itu. Kenapa? Orang barat saja cari rempah ke sini, kenapa kita harus niru orang barat gitu? Orang barat itu niru kita. Mereka itu bisa seperti itu karena apa? Karena ada kita gitu. Karena ada penjajahan mereka gitu. Tapi ironisnya banyak komoditas yang kita tuh masih impor. Oke, sekarang kalau untuk masalah figur, aku jadi inget itu salah satu figur yang aku lumayan agak ngefans itu, namanya Sylvester Stallone. Ya, masih ingat ya? Keren itu. Wih, itu sudah tua tapi ototnya kenceng banget. Bahkan sampai film yang terakhir, bukan film terakhir, tapi seri Rambo yang terakhir The First Blood. Bukan First Blood. Terus aja Rambo 2 itu ya, Rambo 2, Rambo 3, yang keempat iya Rambo Salvation atau apa gitu. Ya, yang kelima terus itu yang dia sudah usia berapa itu? Sudah kepala Stallone nggak Rambo. Ini yang kelima The Last Blood. Kalau Arnold itu Terminator. Kalau Rambo itu Sylvester Stallone. Sylvester Stallone itu kan yang badannya keren banget. Yang terakhir nih yang The Last Blood itu kan, itu badannya meskipun sudah kepala 7 waktu itu. Dia syuting waktu itu kan. Iya, kepala 7, usia 75 76. Aku batin, wih, keren banget ini orang. Oke, ini tadi kita pergi ke Amerika ya, ke tempat Sylvester Stallone kan. Yeah. Nah, ngomong-ngomong masalah Amerika ini lagi ada bencana ini. Kita terakhir ini aku dengar itu ada berita bencana yang di sana tuh serem banget itu. Itu beritanya gini, kalau di sana itu sedang ada bencana kebakaran loh, bro. Kebakaran besar. Itu kok serem banget ya. Aku lihat kebakaran karena kalau di sana tuh kan angin, itu kan sering ya. Iya. Angin dan sebagainya. Kalau ini kebakarannya kok serem banget gitu ya. Aku lihatnya kok sampai kebakarannya heboh banget. Itu kemarin di mana tuh? Los Angeles, California. Negara bagian California yang dulu gubernurnya Terminator Arnold itu loh. Iya. Los Angeles kan kotanya, ibu kotanya. California ya, kan California wilayahnya gitu. Negara bagian California, ibu kotanya Los Angeles. Itu sampai berapa ribu bangunan dan dievakuasinya sampai ratusan ribu orang. Serem banget itu. Nah, padahal penyebabnya apa itu kemarin tuh? Penyebabnya masalah apa? Kemarin masalah listrik atau apa itu? Ya, menurut berita yang beredar itu adalah masalah listrik. Juga ada karena musim di sana itu musim kering, ada percikan sedikit bisa terbakar dan itu terbawa angin karena anginnya besar. Dan Los Angeles itu termasuk daerah Ring of Fire. Ring of Fire, daerah pegunungan berapi. Jadi ada letusan lahar keluar sedikit, kena kayu kering atau sebagainya, bisa terbakar dan semakin membesar ketika ada angin yang membawanya. Karena di sana kan tornado kan banyak. Itu kemungkinan salah satunya itu. Dan di Amerika sendiri itu di Los Angeles kan padat penduduk. Dan rumah-rumah bangunan itu berdekatan sehingga ketika angin besar lewat tornado membawa seperti itu membawa api, akhirnya menyebar cepat sekali.
Tapi itu cuma salah satu faktor saja. Saya pernah nonton dokumenter. Di sana sebenarnya sistem penanggulangan bencana kebakaran itu sudah mumpuni. Jadi sebelum membesar itu sudah diantisipasi. Ternyata faktor yang paling sering di sana itu adalah human error. Human error? Iya. Kemudian pernah diselidiki, ada dokumentasi, ternyata ada yang membakar. Ish. Betul. Itu sampai dijadikan dokumenter, itu polisi FBI bertindak. Kenapa kok sering kebakaran padahal ada penanggulangan yang sudah sistemnya, alat sistemnya sudah sempurna, kok nggak ada. Human error yang disengaja. Ternyata bukan karena ada orang yang ceroboh. Bukan. Ternyata ketika diselidiki ada salah satu pemadam kebakaran, dia menyalakan api dan akhirnya menyebar sebagainya. Ketika ditangkap, diinterogasi, kenapa seperti itu padahal kamu pemadam kebakaran? Intinya ya gabut, saya itu pemadam kebakaran, tidak ada kegiatan, tidak ada. Kalau seperti ini kan ada kegiatan gitu. Jadi mereka memang maju tapi sebentar ya, moralitasnya ada konyol banget ya, serius gitu. banget. Ya, ternyata ada yang serius sampai segitunya orang Benar gitu, ada dokumentasi. Pernah nonton itu di YouTube, itu dokumentasi kenapa ada kebakaran. Itu sampai FBI bertindak. Ternyata ya seperti itu. Kenapa akunnya dia diselidiki di medsosnya. Ternyata pernah mengatakan pengen membakar atau apa, kok nganggur sibuk padahal dia pemadam kebakaran. Terlatih, mantan wamil apa juga di sana sudah pernah masuk militer. Terus masuk pemadam kebakaran, di sana terlatih, ibaratnya ya gabut, nggak ada kegiatan bakar. Akhirnya sekarang sana pengawasannya lebih lekat lagi untuk personel human error. Jangan sampai seperti itu. Sehingga pemadam kebakaran sana kan media sosial selalu diawasi. Jangan sampai itu terulang. Itu sampai menewaskan puluhan ribuan orang itu karena diinvestigasi beberapa bulan baru ketemu gitu. Sesudah pemadaman kebakaran. Dia juga mengakui, tidak menolak Pak Anu, memang gabut gitu aja. Karena nganggur lah, nggak takut gitu loh. Sudah terlatih tapi nganggur. Itu yang perlu diwaspadai. Kemungkinan kayak saya lihat itu kemungkinan ini ada faktor alam juga ada faktor manusia juga mungkin gitu. Kalau sampai membesar itu. Iya sih. Itu serem. Sampai berapa luas area yang luar biasa luas itu semua kebakaran sama orangnya bener-bener. Dan anginnya kelihatan banget waktu itu, anginnya kenceng banget ya. Terus kalau terkait sama jalur apa tadi namanya? Ring of Fire itu. Gunungan berapi. Itu kan pegunungan ya. Jadi apa kaitannya pegunungan dengan kan itu bukan efek karena vulkanik kan? Itu di Los Angeles, negara bagian California, itu ada Taman Nasional Yellowstone. Itu sering dimasukkan film-film Hollywood itu. Dia itu taman nasional ibaratnya gunung berapi aktif. Selalu ada keluar lahar, kalau ada sebagainya itu asap selalu keluar. Itu kan taman nasional itu dilarang orang ke situ kalau tanpa izin. Kecuali ada izin dari polisi hutan atau dengan itu kan sering keluar lahar. Nah, lahar itu ketika musim kering kena kayu atau ban kering mudah terbakar. Nah, akhirnya mudah terbakar ditambah dengan angin akhirnya meletup jadi kebakaran besar. Sehingga di Taman Nasional itu penjaganya itu bersenjata 24 jam karena itu Taman Nasional kalau sampai itu gunung meletus bisa rata itu Los Angeles, negara bagian California. Karena itu sudah difilmkan di filmnya The Rock kalau nggak salah itu. San Andreas itu ketika dia jadi pemadam kebakaran itu ya. Dia jadi pemadam kebakaran ketika terjadi gempa akhirnya Los Angeles itu terbelah jadi pulau sendiri, terjadi tsunami dan gunung berapi. Itu adalah yang ditakutkan dan itu sudah ada seismograf mengukur level gempa, pokoknya sistem peringatan dininya sudah lengkap semuanya. Ngomong kalau masalah film, orang sana tuh hanya kekhawatiran saja itu udah dibikin film ya. Coba kalau kita bikin film yang sedang kekhawatiran dihujat ya, kamu dihujat nanti kiamat gitu. Provokasi bikin orang takut kan gitu. Kalau di sana enggak, sebagai antisipasi kan, hanya untuk memberitahu edukasi. Awas lo kan gitu kan, awas lo kan bisa begini bisa begitu. Cumannya orang-orang tuh kadang kalau fobia memang berlebihan sih, hanya karena memang takut terus akhirnya memang kepikiran macam-macam atau istilahnya lebay lah. Tapi orang barat kita Pak Tujuan, mereka itu ibaratnya sedia payung sebelum hujan, sudah siap sedia sebagainya. Jadi ada penanggulangannya, nggak mendadak khawatir atau sudah sedia payung sebelum hujan dan itu patut kita contoh. Cuma ya kulturnya mungkin berbeda. Mereka saja membiasakan seperti itu hampir 300 tahun. Indonesia baru merdeka berapa tahun? Iya sih. Mereka kulturnya memang sedia payung sebelum hujan atau
mindset of mitigasinya itu Mitigasi Kuat. bencananya kuat. kalau kita ya berteduh ketika hujan gitu aja, cari kan minggir, naik motor minggir. Tapi di sana ordernya itu sistem apa? Kalau mitigasi bencana dan sebagainya itu bukan guru loh. Bukan, tapi yang profesional langsung. Kalau kebakaran pemadam. Oh iya iya. Kalau misalnya ngambil bencana itu SAR profesionalnya. juga gitu, personalnya langsung. Jadi kalau ada bencana langsung tentara dan Garda Nasional sebagainya. tapi setidaknya menanamkan pendidikan sense atau naluri mitigasinya kan gitu. Kalau teknisnya mungkin biar yang profesional yang akan memberikan. Tapi sense-nya atau kan memang harus ditanamkan juga ya di dunia pendidikan gitu kan. Bukan hanya sen, praktek langsung ada. Itu Oh iya, di maksudnya videonya ada. teknisnya. Teknisnya Kan ada. maksudnya dari anak tuh nalurinya itu memang harus dimunculkan untuk mitigasi kan. mitigasi begitu. bencana gitu. Nah itu yang menjadi dilema. Kadang orang tuh beritahu tentang bagaimana sense mitigasinya atau naluri untuk mitigasinya itu kadang dikira kayak nakut-nakutin kan gitu. Kayaknya repot juga kan gitu. Nah itu seringkali menjadi sebuah dilema atau menjadi apa ya, bukan paradok tapi bisa jadi paradok atau hal dilema. Misalkan begini. Orang tuh kalau diingatkan suatu hal yang bahaya itu cenderung ngapain sih kok bilang begitu kan, seolah-olah itu nanti jadi doa kan, repot juga kan. Sama aja seperti orang di lalu lintas itu pakai helm, ngapain pakai helm, emang kita mau niatnya mau jatuh kan gitu kan, ya repot juga kan. Ya itu kan menjadikan mindset kita itu menjadi aneh kan gitu. Padahal mitigasi itu bukan begitu, bersiap-siap itu bukan berarti kita mengharap suatu hal. Kalau mitigasi bencana Indonesia keburukan. itu sudah maju. Sebenarnya kan sudah maju ya, Nah, ada kita BMG, ada macam-macam. zaman dulu kan pernah nonton tidak film-film kerajaan atau apa gitu. Mitigasi bencana apa? Betul itu. Iya, Di film bener. zaman dulu itu ada kodenya tak atau apa, ini bencana Kebakaran, banjir, banjir iya, dan sebagainya. Itu kearifan lokal sudah jalan. Dan kemudian Bahkan budaya apa namanya, pos kamling itu namanya ronda. ronda kan ada Itu mitigasi ya, termasuk mitigasi kan? itu mitigasi keamanan bencana sebagainya. Dan di zaman modern Indonesia itu jadi mitigasi juga. Mitigasi apa? Mitigasi jualan bakso. Tok tok tok. Anu P3K, pertolongan pertama pada kelaparan. Ya. Mie ayam, bakso, pentol kan tok dulu sebelum ada bel gitu. Jadi mitigasi Indonesia itu sudah tertanamkan, Iya benar, cocok. tertanamkan dari kecil. Tok 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 tok. P3K, pertolongan pertama kelaparan, bakso, Pak. Ini tentang pedagang kecil ya. Kalau pedagang kecil masuk ke tentang ini lagi lah video berikutnya tuh, yaitu kembali ke lokal ya, ke domestik. Maksudnya lokal domestik. Aku tertarik dengan ini nih. Ini ada sebuah desa. Jadi namanya apa ini? Ini termasuk BUMDes atau apa ya? Jadi anggaran pendapatan desanya itu kok bisa sampai miliaran. Puluhan juta per tahun sampai mencapai 80 juta per tahun. Tapi setelah itu dia meningkat sampai sekian miliar. Ini ada di daerah Jawa Timur di Malang. Malang ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Banyak Malang. pengunjung yang tiap Klaten, minggunya Jawa mencapai puluhan ribu wisatawan. Sorry. Sebelumnya desa Malang. Ponggok, yang Klaten, mempunyai Jawa Ponggok, pendapatan Jawa Tengah sebesar ya? 80 juta Jawa rupiah Tengah per ya? tahun hingga pada tahun 2000. Ini bisa sampai miliaran. pendapatan naik Pernah dengar ini kan? 28 kali Wah, lipat pernah menjadi dengar tuh. 3,9 Saya juga dulu miliar pernah ke rupiah sana. per tahun. Dan pendapatan Tapi itu bonusnya hampir mencapai berapa ya? 14 miliar Hampir rupiah 18 per tahun atau 17 tahun Penghasilan yang desa lalu. Ponggok yang luar Udah biasa segitu. ini disalurkan Iya, kan bisa waktu saya untuk masih berbagai kuliah. Oh, berarti belum kesejahteraan apa-apa. masyarakatnya. Dulu Termasuk ya dari sudah dinas seberapa kesehatan tempat dan wisata, pendidikan. tapi belum Bagaimana terkelola pariwisata di desa secara ini? maksimal Coba seperti komen di sekarang. bawah. Dulu orang lewat aja numpak naik sepeda, nggak ada parkir, nggak ada. Saya pernah ke situ, ya pernah diajak ke situ, tapi ya nggak mancing, cuma main air aja gitu. Tapi kalau dilihat slide videonya memang luar biasa, kelihatannya kok, wih keren ya. Bahkan sampai penerimaan pemasukan pemerintah Pemdesnya itu sampai miliaran banget, itu luar biasa. Nah itu mungkin kita perlu ini untuk dipublis gitu ya, barangkali bisa menjadi apa namanya studi banding. Dibanding dulu itu bukan seperti sekarang yang sudah banyak bangunan itu, atau memang apa tempat masih desa, masih asri, masih seperti Desa Ponggok ya. desa Ponggok gitu. Dulu Desa pernah ke Ponggok, situ sekali. kecamatan. Desa Ponggok, Kecamatan Polonarjo, Kabupaten Klaten. Gitu. Oh di Klaten Ya, ya. Klaten, Jawa Tengah. Itu karena apa? Mereka pintar mengelolanya. Saya pernah baca sejarah itu ketika tahun 2000 berapa, 13 atau 12 ke atasan gitu ya, apa 14. Ada KKN dari UGM, kemudian mereka melihat potensi seperti KKN. itu,
dan mereka akhirnya menyarankan agar seperti ini. Kemudian perangkat desanya dan warganya sepakat untuk menggunakan dana desanya untuk memperbaiki Umbul itu agar meningkatkan pariwisata bekerjasama dengan UGM dan akademisi. Akhirnya sesudah 5 tahun berjalan sudah tercapai, sudah terlihat hasilnya. Karena kalau kita melihat dana desa dulu kan first point zero kan pertama untuk pembangunan fisik dan sebagainya. Sana sudah membangun, jalan sudah sebagainya, termasuk rumah-rumah yang di layak huni dan sebagainya. Terus infrastruktur juga sudah. Kemudian mereka memanfaatkan dana desa, terus kelebihannya buat apa? Kalau nggak dianggarkan kan bisa dimanfaatkan, kan dikira diselewengkan. Akhirnya mereka berinvestasi di situ, bekerja sama dengan profesional dan juga akademisi, sehingga pengawasannya jelas. Akhirnya diinvestasikan seperti ini. Akhirnya pemerintah justru mereka awal-awalnya tidak terlalu ramai, tapi sesudah ada masukan seperti itu, pemberitaan media masif melalui medsos akhirnya terkenal seperti sekarang ini. Dulu ya nggak terlalu ramai, cuma pengelolaan lokal aja. Medianya pintar itu memberitakan. Ada dua yang tadi aku lingkari ya. KKN. Se-worth it apa sih KKN kan gitu kan? Ya itu pertanyaan yang silakan untuk dijawab sendiri-sendiri bagi Anda yang akademisi atau mungkin memang pernah jadi akademisi kan gitu kan. Itu biar jadi pertanyaan publik lah. Se-worth it apa sih KKN? Ada KKN yang akhirnya bisa menjadi terinspirasi dari para akademisi ya gitu ya. Iya. Jadi barang mahasiswa dan ada juga KKN yang macam-macam berwarna-warna lah begitu. Intinya begitu. Kalau orang akademisi pasti tahu lah dunia KKN seperti apa. Artinya seberguna apa kan gitu kan KKN. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah mosi ketidakpercayaan terhadap pemerintahan. Karena kalau ini sebenarnya kaitannya sama kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial. Itu efeknya natural gitu. Sesuatu hal yang semakin gede ada sumber money, ya kan gitu. Ya. Itu efeknya selalu mengikuti. Semakin besar money-nya, maka semakin besar potensi mosi tidak percaya. Itu selalu ada. Itu karena suatu ciri kesenjangan sosial itu kan. Aku melihatnya begitu sih. Kalau nggak salah pernah ada sebuah buku yang mengatakan demikian. Mungkin kalimatnya beda lah ya. Tapi intinya begitu. Semakin pengelolaan uang itu semakin lama semakin bagus, maka seiring juga semakin tinggi pula mosi tidak percaya publik itu. Nah, itu susahnya di situ untuk memberikan edukasi dan sebagainya. Itu kan menjadi ironis kan di tempat kita kan begitu. Nah, kira-kira ketika nanti itu ada studi banding dan sebagainya, saya rasa di mana-mana begitu. Setiap kali nanti ada pengelolaan uang itu semakin baik dan sebagainya, selalu ada yang edukasi, Pak. Betul ya? Gimana, Bu? Edukasi itu tetap selalu bertahap. Kan orang kan nggak cuma melihat sekilas, tapi kalau menggali lebih dalam, mereka bisa beritahu. Jadi ya berpintarlah dalam bermedsos. Jangan hanya melihat sekilas, tapi bacalah mendalam. Jangan hanya katanya melihat seperti ini. Edukasi untuk masalah penggunaan dana desa dan sebagainya. Sekarang kan pemerintah sudah transparan kan. Cuma kita mau menggalinya atau tidak, atau cuma pengen mendengar apa yang membuat kita senang. Kalau pelaporan kalau memang itu ada, pasti kan sudah ditegur dari pemerintah. Kan dana desa kan wajib itu. Pengeluaran nggak mungkin cuma kepala desa. Pasti kan ada perangkat juga, ada pihak yang terlibat. Kalaupun ada penyelewengan salah satu pihak, pasti yang lain kan juga bunyi, teriak. Apakah bisa ditutupi? Sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh. Sepintar-pintarnya melompat akan tercium juga. Kalaupun memang ada masalah, kemungkinan kan ya segera diperbaiki di awal. Tidak mungkin lah kita mencuci piring yang sudah dipakai orang lain kalau kita tidak makan piringnya gitu. Itu juga yang jadi ironis juga sih. Tapi saya tidak menjustifikasi secara general ya. Tetap ada lah, entah itu banyak atau tidaknya, biar nanti teman-teman yang menilai sendiri itu, entah itu sedikit atau banyak, selalu saja ada orang-orang yang nanti ditegur oleh pemerintah dan sebagainya. Kan ada yang skeptis dengan pemerintah, penegak-penegaknya aja masih banyak yang diskeptisi kan gitu. Nah, maksudnya gini, ada lagi lah, satu lagi. Sebenarnya kita tuh perlu juga masyarakat publik itu untuk diperkenalkan, minimal diperkenalkan lah tentang
berorganisasi. Karena dari dari pengalaman atau wawasan berorganisasi itu, maka dia tahu dalam pengelolaan sesuatu itu kan harusnya ada sendiri-sendiri kan gitu. Kadang orang tuh melihat apa? Ini pengelolaannya begini dan begitu tuh asbun gitu loh. Karena asbun kan banyak tuh orang yang asbun gitu. Mengelola administrasi itu sangat-sangat nggak sederhana kan gitu. Ada kalau orang itu sudah pengalaman betul, sehingga dalam mengomentari itu biasanya enak, Pak. Jadi melihat orang yang mengomentari tentang keadministrasian atau manajemen itu masuk akal. Tapi kalau yang asal bunyi kelihatan banget, ini pasti nggak pernah pengalaman organisasi. Asbun banyak itu yang menjadi miris banyak loh, Pak, seperti itu. Jadi kita nggak susah untuk penengah tengah itu susah. Orang NATO itu banyak, no action talk only. No action talk only. Tapi banyak ngomong terus itu. Ya, orang seperti itu ya memang kan anjing menggonggongkan kafilah berlalu. Jadi ya silakan, kan ada yang mengawasi juga. Kalaupun mereka ingin membantu, ya kita ajak diskusi sebenarnya. Kalau nggak mau berarti cari masalah gitu aja. Kalau memang ada kekeliruan atau misalkan pembangunan dan sebagainya, jajak diskusi. Kan itu adanya Forkompinda, pimpinan daerah, pimpinan desa kan ada. Kalau orang cuma ngomong ngasih seperti itu, berarti asbun seperti itu. Bukannya menyelesaikan masalah, itu cari masalah. Tugas pemerintah itu menyelesaikan masalah, bukan menciptakan masalah. Kalau cuma asbun aja, banyak orang bisa, tapi apakah bisa menyelesaikan masalah? Orang kan bisa ngomong karena dia kan tidak melaksanakan, menduduki ke kedua seperti itu. Tapi coba kalau dia dipasrai, apakah dia bisa bunyi lebih keras lagi? Jadi gini, yang paling aku suka atau hiburan tuh kadang bukan videonya. Bagi aku tuh kadang itu hiburan itu justru yang komen. Kan jadi hiburan sendiri kan. Banyak orang yang cara berbicaranya tuh ini kelihatan banget apa ya? Ya aneh lah, lucu-lucu kan di situ. Nah, kalau berbicara masalah manajemen memang apa ya? Kita memang mendudukkan suatu posisi yang tengah-tengah itu sulit. Seringkali tuh orang tuh terjebak pada posisi yang nggak seharusnya tapi diharus-haruskan. Ini juga termasuk salah satu kebiasaan yang seringkali menjebak diri kita pribadi. Ketika kita berbicara masalah sesuatu tuh kalau nggak pas gitu ya, seringkali itu terjebak nafsu untuk mengharuskan. Itu harusnya kan gitu. Emang harus suatu hal yang nggak harus diharuskan. Ikudune, emang kudu itu nggak kudu. Ya kan gitu ya. Oke, Pak Uhu, makasih ya telah menemani hari ini. Kita jangan cemas, kita wujudkan Indonesia Emas. Amin. Amin. Terima kasih telah menemani kita, dan kita juga menemani teman-teman yang ada di rumah yang mungkin juga sedikit lagi kegiatan aktivitas apapun termasuk aktivitas rebahan di rumah begitu. Terima kasih sekali lagi dan semoga senantiasa kalian sehat, kita semua sehat dan dimudahkan segala urusan, dan jangan lupa sholat lima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya.